Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, wali kelas dan rekan sejawat PJOK, mohon izin pada kesempatan pagi hari ini kami menyampaikan program proyek dari pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam PPKG PJOK Jawa Timur. Bapak Ibu, mohon izin rencana kami ke depan dalam beberapa minggu ke depan kami akan melaksanakan sebuah proyek mandiri yang melibatkan panjenengan semuanya selaku wali kelas dan juga nanti ada rekan sejawat, ada Bu Korin selaku guru PJOK dan Pak Rahmat beserta Pak Wawan juga, yaitu dengan judul program Bekas Jadi Berkualitas. Jadi ini adalah proyek sebagai rencana tindak lanjut dari pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik yang melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, dengan harapan nantinya kita bisa berkolaborasi di dalam proses pembelajaran, di mana di kurikulum Merdeka pembelajaran itu tidak hanya berdiri sendiri tapi juga bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain, baik itu dalam intra ataupun dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, latar belakangnya Bapak Ibu dari proyek kami Bekas Menjadi Berkualitas, yang pertama siswa itu mengutarakan keinginannya untuk membuat media permainan yang menyenangkan. Kemarin ketika kami di kelas 6 materi kebugaran jasmani, sepertinya anak-anak itu kurang semangat ya, dikarenakan media pembelajarannya itu sepertinya kurang menarik. Yang kedua, Wisatya memiliki aset lingkungan yang memadai, ditambah lagi dengan potensi dari penjualan es krim. Kami melihat banyak kardus bekas es krim di sebelah perpustakaan itu bertumpuk-tumpuk Bapak Ibu, dan itu bisa dijadikan sebagai media permainan. Yang kedua, aset manusia di Wisatya juga sangat baik, mulai dari guru, siswa, dan wali murid. Di sini kita sudah terbiasa mengadakan webinar, mengadakan berbagi praktik baik dari guru-guru, baik secara offline ataupun online, sehingga ini perlu kita teruskan budaya positif ini. Yang ketiga, kondisi lapangan sekolah yang ada di depan itu cukup sempit, sehingga kalau kami mengajar tidak menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, anak-anak cenderung malas ataupun kurang termotivasi dalam pembelajaran, yang berakibat siswa partisipasinya menurun. Nah, tujuan dari program ini Bapak Ibu, kami ingin menumbuhkan voice, choice, dan ownership siswa dalam pembelajaran PJOK, khususnya materi permainan olahraga dan kebugaran di kelas 6. Voice itu adalah bagaimana siswa mampu mengutarakan keinginan mereka dalam pembelajaran. Choice, mereka mampu memilih kira-kira produk apa yang akan dihasilkan. Dan ownership itu bagaimana siswa merasa memiliki, tidak hanya sekedar semacam robot yang disetting begitu ya, tapi mereka memiliki proses pembelajaran PJOK-nya, dan mereka punya hak untuk memilih, bersuara, dan menentukan proyek akhir yang akan dibuat nantinya. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Selama ini kami merasa pembelajaran kami itu belum melibatkan komunitas belajar. Tapi kami juga sering melihat teman-teman guru kelas itu ada komunitasnya masing-masing, baik level kelas ataupun level sekolah, dan itu kami mencoba. Dari program ini kami juga melibatkan antar mapel dan antar jenjang. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang pertama, siswa memiliki rasa kepemilikan, mampu mengutarakan pendapat dan memilih solusi atas pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, siswa mampu mempresentasikan hasil produk bersama rekan sejawatnya. Indikatornya,
Siswa merasa antusias dalam diskusi. Siswa mampu menentukan media permainan sederhana yang akan dibuat berdasarkan aset yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, siswa mampu membuat media pembelajaran sederhana. Yang keempat, siswa mampu mempresentasikan dan mengaplikasikan, mohon maaf ini tipe ya, media pembelajaran bersama rekan sejawat yang ada saat pembelajaran. Langkah-langkahnya, guru menyiapkan skenario pembelajaran, siswa berdiskusi dengan guru mengenai media pembelajaran kreatif berdasarkan aset yang dimiliki sekolah, siswa membentuk kelompok kecil untuk berkolaborasi. Yang keempat, siswa mulai membuat media yang disepakati kelompoknya masing-masing. Di sini kemarin siswa memilih untuk membuat ladder atau roda kardus. Dan yang terakhir, siswa mempresentasikan karya dari hasil kelompoknya masing-masing dan dipraktikkan bersama kelompok yang lain. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, kegiatan penunjang yang berfungsi untuk memperdalam pemahaman siswa berupa penugasan. Jadi di sini kami memilih ini sebagai program kegiatan kokurikuler di sekolah. Yang kedua, skala program. Kegiatan ini siswa kelas 6 sebanyak 5 kelas, 6A, B, C, D, dan E. Anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program ini, kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas 6, dan siswa kelas 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah atau dimiliki kelas. Yang pertama, guru. Guru-guru kami sangat semangat untuk berkolaborasi, terutama untuk mendampingi siswanya. Yang kedua, siswa dan wali murid. Siswa dan wali murid sangat mendukung program apapun yang dilaksanakan di sekolah, Bapak Ibu. Yang ketiga, kardus bekas. Setiap hari kardus es krim itu tersedia secara masif, nggih. Hampir setiap hari bisa sampai 5 sampai 10 kardus. Hasil dari penjualan es krim itu bertumpuk di sebelah perpustakaan, sehingga itu kami jadikan semacam aset untuk kita olah menjadi barang yang bermanfaat. Rencana evaluasinya Bapak Ibu dari program ini nanti, yang pertama dari guru, kami akan melakukan wawancara nggih, dan pemberian umpan balik. Jadi saat kami melakukan, kami nanti mengundang panjenengan untuk melihat pelaksanaan di lapangan, dan kami akan meminta masukan dari panjenengan kira-kira apa kekurangan dari proyek yang sudah kami lakukan. Yang kedua, siswa melalui refleksi peserta didik perihal proyek. Yang terakhir, kepala sekolah melalui lembar refleksi dan pengamatan. Insya Allah kami juga akan mengundang ibu kepala sekolah untuk menyaksikan dan memberikan refleksi terhadap proyek yang akan kami lakukan. Kemungkinan tantangannya Bapak Ibu, tantangan utamanya adalah kemampuan siswa dalam mengelaborasi pemahamannya tentang materi dan tugas yang diberikan guru. Kadang siswa itu butuh waktu untuk memahami ya, karena tingkat pemahamannya berbeda-beda. Ada siswa yang cepat Bapak Ibu. Kita minta untuk anak-anak nanti materi kita ini, mereka udah langsung memahaminya. Ya, berbeda dengan yang tidak yang masih kurang membutuhkan waktu. Tantangan lainnya adalah pendampingan orang tua yang berbeda-beda kepada masing-masing siswa. Nah, karena ini nanti anak-anak itu bisa mengerjakan proyeknya di sekolah dan dilanjutkan di rumah, sehingga membutuhkan pendampingan. Padahal di rumah tidak semua siswa itu pendampingannya sama. Itu tantangannya Bapak Ibu. Sehingga solusi yang kami upayakan adalah kami akan membuat video tutorial bagaimana pembuatan proyek itu. Selain itu juga dengan mempersiapkan pertanyaan pemantik yang memancing daya nalar siswa dan kreativitas siswa dalam menentukan produk yang akan dihasilkan. Nah, kadang anak itu masih bingung Bapak Ibu. Ini dari kardus mau dibuat apa gitu ya, mereka belum paham, sehingga perlu kita beri pertanyaan pemantik yang mengarahkan mereka untuk memilih produk yang akan dibuat. Oke, terima kasih, itu pemaparan dari kami Bapak Ibu. Selanjutnya monggo Bapak Ibu bisa mengajukan atau diskusi perihal proyek yang akan kami laksanakan di sekolah. Monggo Bapak Ibu. Silakan.
Nggak apa-apa, silakan, silakan, nggak apa-apa. Saya mau tanya yang pertama, sebenarnya tujuan dari program ini itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti hasilnya, hasil proyek dari, kan tadi sasarannya kelas 6 ya Pak? Apakah hasilnya semua sama, mulai dari kelas 6A sampai SMP? Ya, baik Bu. Tujuan utamanya adalah membangun kreativitas siswa Bu, karena di modul pembelajaran saya itu saya mencantumkan salah satu sikap yang saya bentuk dari anak-anak itu adalah bernalar kritis dan kreatif Bu, sehingga mereka itu dalam pembelajaran tidak sekedar beraktivitas gerak, namun juga melatih daya nalarnya dan kreativitas siswa itu terutama dalam memanfaatkan aset. Jadi kami mencoba membelajarkan anak-anak untuk memanfaatkan aset selain gurunya dan juga siswanya. Terus apakah semua kelas, ya tadi pertanyaannya kan apakah nanti semua kelas produknya sama begitu? Ini di proyek saya ini saya memantik dengan dua, yaitu dengan ladder dan juga dengan roda kardus. Bisa jadi nanti kembali lagi bahwa saya di sini sudah menyampaikan voice, choice dan ownership ya. Jadi saya akan memberikan kebebasan kepada siswa dari 6A, 6B, 6C, D itu silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Yang terpenting tujuan utamanya itu di tujuan pembelajarannya adalah permainan sederhana dalam pembelajaran PJOK. Misalkan mereka mau membentuk, Pak saya punya permainan ini, kardus lompat, misalkan peti lompat dari kardus bekas, silakan. Pak saya mau buat bola dari kardus atau kertas yang digulung-gulung terus dikasih lakban, juga silakan. Pak saya mau buat turbo nih, turbo kayak lempar lebing dari kardus terus digulung-gulung bisa dilempar, boleh. Mau buat bola berekor itu bebas mereka. Mau buat ini Pak balok titian tapi pakai kardus sebagai alasnya juga boleh. Itu pemantik yang kami berikan berupa ladder dan juga roda kardus tadi itu sebagai pemantik. Otomatis nanti saya yakin pasti ada banyak produk yang akan dihasilkan oleh peserta didik nanti di kelas 6A sampai kelas 6E Bu Eka. Oke, mungkin Bu Eka ada saran Bu Eka untuk proyek kami, enggak apa-apa Bu Eka. Untuk masukan saya enggak apa-apa. Karena kita kan komunitas belajar gitu. Jadi kita saling memberikan saran dan masukan. Oke. Sudah cukup bagus Pak, kalau misalkan memang yang dikembangkan itu adalah voice, choice, sama ownership, berarti dari setiap kelas itu diberikan kebebasan. Tadi kan saya hanya melihat yang ladder sama yang tadi kan, saya pikir hanya itu saja. Betul. Anak-anak diberikan kebebasan sesuai dengan minatnya mereka, berdasarkan diskusinya kelompok mereka. Berarti matur nuwun Bu Eka, siap. Ini harapannya. Nah, di sini ini hadir tidak hanya kelas 6 Bapak Ibu. Di komunitas kita ini ada guru kelas 3, guru kelas 4, 5, bervariasi, guru kelas 1 juga ada. Dengan harapan kalau proyek kami ini di kelas 6 nanti berhasil begitu ya, rencananya kami akan melanjutkan dengan proyek yang lain di kelas yang lain, di kelas yang berbeda. Sehingga dengan harapan pembelajaran PJOK-nya nanti tidak monoton seperti biasanya. Ada hal-hal baru dalam pembelajaran yang nantinya melibatkan komunitas belajar. Oke. Untuk Bu Isna, kira-kira dari wali murid nggih. Nah, kira-kira tanggapannya gimana Bu Isna? Dari wali murid yang jenengan ampuh sekarang dengan proyek seperti ini, apakah ada hal yang Pak ini terlalu berat misalkan dengan proyek seperti ini? Monggo Bu Isna. Terima kasih Pak Seni. Menurut saya sih cukup bagus ya, karena merangsang kreativitas siswa. Apalagi jika nanti produknya itu tidak dibatasi hanya satu produk saja. Tadi kan ada pemaparannya nanti ada video tutorial. Berarti kalau ada video tutorial berarti dibatasi. Kalau untuk merangsang kreativitas siswa, apakah masih dibutuhkan Siap. Baik Bu. Jadi video tutorial itu sekali lagi sama itu akan kami berikan sebagai pemantik pertama. Yang kedua, bila mana anak-anak itu katakan agak kesulitan begitu ya, agak kesulitan, kami akan tunjukkan ini kalau mau bikin ladder seperti ini kalau mau bikin roda kardus seperti ini misalkan. Nah nanti bisa jadi mereka juga akan mencari sendiri.
referensi lain mengenai video tutorial produk yang akan dihasilkan. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, ada lagi? Kalau memang tidak ada, oh masih ada. Monggo Pak Rahmat. Siap Pak Rahmat. Silakan. Kalau yang dari paparan Pak Sen tadi, ini nanti untuk penugasannya berarti per individu siswa atau siswa itu bentuk dalam satu kelompok gitu. Terus berarti kan ada tidak sama begitu ya produk yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk cara panjenengan monitoring siswa nanti itu bagaimana gitu? Supaya bahan dari kardus nanti bisa dijadikan alat pembelajaran. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Rahmat. Baik, jadi nanti Bapak Ibu lah inilah kenapa saya mengundang semua wali kelas 6 ada di ruangan ini nggih. Nah ini ada Bu Hermin, ini ada ada Bu Emi di sini, ini juga ada Bu Harni di sini kelas 6A. Nah ini gunanya adalah nanti kita berkolaborasi Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin saya itu menghandle semua kelas. Lah inilah gunanya kita berkolaborasi di ruangan ini. Jadi nanti informasi itu akan kami share ke anak-anak dan panjenengan berkolaborasi, saya berkolaborasi dengan panjenengan selaku wali kelas 6 nggih, mengecek sampai mana progres dari anak-anak itu. Dan proyek ini kan durasinya 2 kali pertemuan, otomatis 2 minggu. Jadi tidak hanya di jam pelajaran saja. Sehingga panjenengan juga akan kita bekali video tutorial ataupun nanti misalkan panjenengan dari wali kelas, katakan Bu Harni misalkan, Bu Harni kesulitan lah untuk memberikan jawaban kepada wali murid, bisa langsung berkolaborasi dengan kami, dengan guru PJOK, sehingga nanti kami meneruskan ataupun memberikan jawaban kepada wali murid. Nah inilah maksud sebetulnya dari kolaborasi di komunitas belajar project yang akan kami bentuk itu tadi. Jadi kita bersama-sama melakukan pembelajaran kepada anak-anak dengan harapannya terbentuklah student agency begitu ya, di mana mereka itu memiliki kemampuan untuk voice ya, untuk mengutarakan apa harapannya dalam pembelajaran, bukan hanya datang seperti robot diprogram oleh guru, sekarang kamu begini, dan mereka juga punya choice, punya pilihan. Selama ini kan saya PJOK itu, dah kamu ini bola kamu tendang sudah selesai. Nah, harapannya ke depan anak-anak itu bisa memilih, Pak saya sepak bola. Kira-kira mereka mau main secara berkelompok atau berguru, termasuk tadi dari Pak Mamat ya. Ini apakah individu atau kelompok? Nah, rencana saya planningnya kelompok. Tapi nanti akan saya kembalikan lagi kepada anak-anak Pak Mamat. Kalau mereka anak-anak milih, Pak individu saja, silakan. Pak, saya mau berkelompok, silakan. Sehingga nanti di dalam satu kelas itu ada yang individu silakan, ada yang mau membentuk kelompok juga silakan. Karena sekali lagi ini adalah student agency ya. Bagaimana anak-anak itu betul-betul secara sadar, secara dewasa memahami apa pentingnya pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu tercapai dengan caranya mereka. Kita tidak memberikan rambu-rambu secara komando gitu ya, terlalu kaku, tapi biarkan anak-anak itu mengembangkan sendiri pilihannya, pendapatnya, dan kepemilikannya dalam pembelajaran, dengan harapan tujuan dari kurikulum merdeka itu bisa tercapai. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Mamat. Oke, alhamdulillah. Bila tidak ada, karena panjenengan juga harus melanjutkan dengan aktivitas yang lain, harus sholat duhur berjamaah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, rekan-rekan pembelajar di SDN Biyung 1. Mudah-mudahan niat kita ini diberkahi oleh Allah SWT. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.